Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Anda? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap, Rab. Hormat, Rab. Tegak, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya Nana Ibu belajar mata pelajaran apa tadi? IPS. IPS, silakan disimpan terlebih dahulu buku IPS-nya. Nah, yang ada di atas meja hanya ada buku yang berkaitan dengan pembelajaran fisika dan alat tulis ya. Sudah? Sudah. Baik, rapikan dulu kursi dan mejanya. Sudah. Sekarang Ibu mau ambil absen terlebih dahulu. Coba lihat ke sekelilingnya. Ada tidak teman yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua ya? Bagus. Sekarang sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak Ibu pernah tidak? Ada tidak yang pernah membersihkan bak mandi di rumah? Pernah, Bu. Pernah? Nah, Zahwa, gimana cara Zahwa membersihkan bak mandi yang ada di rumah? Membuka lubang yang ada di bagian bawah bak mandi. Nah ya, di bagian bawah dari bak mandi tersebut ada lubang kecilnya. Nah, dengan membuka lubang kecil tersebut, nanti air yang ada di dalam bak mandi itu akan mengalir keluar dari bak mandinya. Maka lama-kelamaan air akan menyusut dan airnya akan mengering. Baru setelah itu kita akan membersihkan bak mandinya. Nah, Dila pernah membersihkan bak mandi di rumah? Caranya sama? Nah, ya. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Di mana pembelajaran kita hari ini juga merupakan lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu. Anak-anak Ibu, ada yang masih ingat tidak? Apa sih pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Bu. Ya, Dila? Pembelajaran minggu lalu itu tentang fluida dinamis. Nah, pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai fluida dinamis. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa saja? Debit. Nah, iya, tentang debit. Terus apa lagi? Hukum kontinuitas. Nah, yang mengenai hukum kontinuitas. Dan sekarang apakah anak-anak Ibu ada yang sudah belajar di rumah? Ya, Zahwa? Hukum Bernoulli. Sekarang kita belajar mengenai hukum Bernoulli. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai fluida dinamis yang berkaitan dengan hukum Bernoulli ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan kita belajar mengenai hukum Bernoulli, Bu? Kenapa kita harus mempelajari hukum Bernoulli, Bu? Nah, jawabannya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak Ibu nantinya paham apa sih yang dimaksud dengan hukum Bernoulli. Nanti akan ada Anda temukan yang menyebutkan hukum Bernoulli atau asas Bernoulli itu merupakan hal yang sama. Nah, tujuan yang kedua yaitu diharapkan bahwasanya Anda nantinya dapat mengetahui apa saja penerapan-penerapan yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Bernoulli. Nah, sekarang Ibu mau tahu yang sudah belajar di rumah, ada yang tahu tidak apa itu hukum Bernoulli? Ya, Yaitu jumlah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. benar sekali. Di mana hukum Bernoulli ini merupakan jumlah tekanan yang ada di dalam sebuah garis arus tersebut akan sama di setiap titiknya. Dapat kita gambarkan seperti ini. Contohnya ada sebuah arus di mana
ketinggiannya antara arus yang pertama memiliki ketinggian yang berbeda dengan titik arus yang kedua. Tapi meskipun ketinggiannya berbeda, tekanan yang ada di arus yang mengalir tersebut akan tetap sama. Contohnya seperti tekanan pada titik 1 akan memiliki volume yang sama juga dengan tekanan di titik 2 dan volume di titik 2. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham mengenai apa itu hukum Bernoulli? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai penerapan dari hukum Bernoulli ini. Ada tidak anak-anak ibu yang tahu mengenai penerapan hukum Bernoulli ini? Apa sih contohnya? Tangki bocor. Nah, iya. Salah satunya yaitu mengenai tangki bocor atau disebut juga dengan Teorema Torricelli. teorema Torricelli. Nah, di mana pembelajaran kita mengenai tangki bocor ini berkaitan dengan pembahasan yang pertama kali ibu tanyakan ke anak-anak ibu. Apa tadi yang ibu tanyakan pas pembelajaran awal kita? Saat kita membersihkan bak mandi. Nah, di sini merupakan contoh pengaplikasiannya saat kita membersihkan bak mandi tersebut, yaitu ketika kita ingin mengeluarkan air yang ada di dalam bak mandi ini, kita akan membuka lubang kecil yang ada di bagian bawah bak mandi tersebut. Nah, di sini akan bekerjanya mengenai tangki bocor ini. Dan disinilah dapat kita lihat penerapan hukum Bernoulli ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saat kita membersihkan bak mandi. Nah, ibu paham? Paham ya? Nanti kalau ada yang tidak anak-anak ibu pahami, boleh langsung ditanyakan ke ibu ya. Nah, untuk lebih pahamnya bagaimana sih kerja dari tangki bocor ini, sekarang kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu agar anak-anak ibu paham bagaimana proses terjadinya teorema Torricelli tersebut. Ini lembar kerja peserta didiknya. Silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Baca mulai dari apa saja alat tambahannya, bagaimana proses kita melakukan percobaannya. Coba Dila baca terlebih dahulu bagaimana sih prosedur percobaan yang akan kita lakukan saat sekarang ini. Baca terlebih dahulu. Zahra juga silakan dibaca. Di sini disediakan adanya tiga lubang. Ada lubang 1, 2, 3 dengan jarak yang berbeda. Ini dari lubang yang berjarak 5 cm dari permukaan, jarak lubangnya berjarak 10 cm dan 15 cm dari permukaan. Udah ya? Nah, sekarang coba lihat dan lakukan percobaan yang ada di LKPD ini. Silakan amati sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut. Tadi pancaran airnya sampai ke berapa? Sudah. Lanjut ke lubang yang kedua. Nah, lihat kan?
keluar itu sampai ke berapa sentimeter? Ketinggiannya berapa sentimeter? Ketinggiannya itu yang telah kita tetapkan tadi 10 sentimeter. Ya, lama-kelamaan air ini akan menyusut dan jarak yang ditempuh dari air yang memancar ini makin lama makin pendek. Ya. Lanjut ke lubang ketiga. Coba lihat perintah yang ada di APD. Bagaimana dengan perlakuan terhadap lubang yang ketiga? Sama ya? Sama. Silakan dibuka. Nah, perhatikan. Air yang memancar itu pada jarak yang keberapa permukaan? Nah, dari sini anak-anak ibu dapat membedakannya mulai dari jarak pancaran airnya sampai dengan jarak ketinggian dari setiap lubang tersebut berbeda-beda. Bagaimana pengaruhnya terhadap percobaan yang telah kita lakukan tersebut dengan pembelajaran kita tentang hukum Bernoulli, yaitu teorema Torricelli. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Baca pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didiknya dan nanti untuk jawabannya silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Nanti hasil diskusinya silakan satu orang dari anggota kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Jadi siapa yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok satu? Zawa, silakan maju ke depan. Saya Zawa dari kelompok. Baca salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Hasil diskusi kami. Silakan dibacakan Zahwa. Ketiga botol plastik tersebut memiliki kecepatan pancaran yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air akan membuat kecepatan pancaran semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Botol yang memancarkan air paling kuat adalah botol 1 dan botol yang memancarkan air paling lemah adalah botol 3. Hal yang mempengaruhi kuat lemahnya pancaran adalah ketinggian lubang terhadap permukaan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan air. Faktor yang mempengaruhi kecepatan pancaran air dan jangkauan pancaran air yaitu ketinggian lubang terhadap lantai. Sekian itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali anak-anak ibu dari kelompok 1. Bagus sekali dia, Zawa, hasil diskusinya. Nah, dari yang telah dilakukan percobaan tadi, anak-anak ibu semakin paham tidak? Apa saja sih yang membedakannya? Apa saja yang akan kita bahas di dalam teorema Torricelli ini? Paham. Yang pertama tadi adanya ketinggian, yaitu ketinggian dari lubang. Ketinggian lubangnya yang berbeda-beda. Yang kedua apa? Kecepatan. Hal ini berkaitan dengan Pancaran air punya. ya, bagus. Kecepatan ini seberapa cepat pancaran air yang memancar dari lubang 1, lubang 2, lubang 3 itu merupakan patokan kita dalam melakukan pembahasan mengenai teorema Torricelli tersebut dan adanya tekanan. Di mana tekanan ini berkaitan ke hukum Bernoulli, bahwa itu di ketinggian yang berbeda, tetapi jika volume dari titik 1 dan titik 2 itu sama, maka tekanan yang mengalir dari aliran tersebut akan tetap sama. Nah, sampai di sini anak-anak ibu ada pertanyaan tidak? Tidak ya. Sekarang dari keseluruhan pembahasan kita dari awal tadi, anak-anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini?
Ya Dila. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang fluida dinamis. 1. DB, 2. Hukum kontinuitas, 3. Hukum Bernoulli, di mana jumlah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Contohnya yaitu teorema Torricelli. Jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang jauh lebih dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan jarak jatuh bebas benda. Nah, bagus sekali Dila. Dimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu adanya hukum Bernoulli terjadi apabila jumlah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus yang ada pada sebuah aliran tersebut. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengenai teorema Torricelli, membahas mengenai ketinggian, kecepatan, dan juga adanya tekanan dalam sebuah aliran. Sampai di sini masih ada yang ragu? Tidak. Baik. Sekarang Ibu, kita akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Oh iya, di dalam pembahasan fluida dinamis yang terkait dengan hukum Bernoulli ini juga ada dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya ayat 81 yang berkaitan dengan hukum Bernoulli, terutama dalam pembelajaran fluida dinamis, yaitu yang artinya Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 81 yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Di sini ada yang berkaitan dengan fluida dinamis. Apa yang termasuk ke dalam fluida dinamis ini? Ada yang tahu? Fluida dinamis ini contohnya ada air, gas, atau angin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ada yang berkaitan dengan angin. Jadi angin itu merupakan bagian dari fluida dinamis. Yang mana maksudnya Allah memang Maha Kuasa dapat menundukkan angin yang termasuk zat fluida dengan hembusan yang sedemikian rupa aturannya. Mau itu angin yang di sini kencang atau angin yang di sana kencang, itu sudah ada aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk dari kebesaran Allah. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu ada pertanyaan tidak? Tidak. Paham ya? Tadi udah dicatat belum semua materi yang ada? Sudah ya? Bagus. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Nanti siapa yang sudah cepat mengumpulkan kuisnya, kerjakan dengan benar dan jangan asal-asalan, dan jangan hanya untuk mengumpulkan cepat saja. Nanti yang mengumpulkan tercepat dan jawabannya tetap benar akan Ibu kasih hadiah. Silakan dikerjakan Anda. Siapa yang sudah selesai boleh mengumpulkan terlebih dahulu. Siapa dari yang pertama tadi? Bila ya? Periksa sebentar ya. Nah, bagus sekali anak-anak Ibu. Tadi yang pertama kali mengumpulkan ke depan siapa? Bila ya? Bila dengan jawabannya juga benar. Nah, tadi
sesuai janji Ibu. Siapa yang jawabannya benar akan Ibu kasih hadiah. Benar semua dan mengumpulkannya tercepat akan Ibu kasih hadiah kan? Nah, silakan Dila diambil salah satu. Ya, sama-sama Dila. Untuk yang lain, besok-besok silahkan belajar dengan giat, lebih fokus lagi belajarnya. Dan walaupun mengumpulkan jawabannya tercepat, tapi persyaratannya juga harus benar. Baiklah Ananda, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Berhubung waktu kita juga sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam